wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali kali ini di pertemuan kita yang keempat. Di pertemuan yang sebelumnya Bapak sudah menyampaikan tentang teori-teori ilmu manajemen ya. Kemudian ada juga sedikit tentang lingkungan eksternal ya. Nah, di pertemuan kita kali ini Bapak akan membahas salah satu fungsi utama dalam manajemen. Fungsi pertama yaitu planning ya, atau perencanaan. Perencanaan sendiri bermakna mempersiapkan diri untuk menghadapi masa yang akan datang gitu ya. Jadi perusahaan akan memutuskan apa visi dan misi perusahaannya gitu ya. Apa yang hendak dia capai, apa tujuan perusahaan dalam waktu yang akan datang. Kemudian apa saja yang harus kita persiapkan, apa saja yang harus kita lakukan dalam rangka mencapai tujuan tersebut ya. Jadi di sini kita berbicara tentang apa, dan juga beberapa kita akan membahas tentang siapa, di mana, kapan, dan bagaimana ya. Jadi memang ada beberapa teori yang mengatakan bahwa kalau di perencanaan ini itu tidak hanya membahas tentang apa saja ya, apa tujuan perusahaan, tetapi juga membahas secara umum tentang siapa yang akan melakukannya, di mana akan dilakukan, kapan, dan bagaimana ya. Itu secara umum. Nanti lebih detailnya lagi akan diperjelas pada saat fungsi yang kedua, yaitu fungsi organizing ya. Nah, di situ sudah benar-benar ada struktur organisasinya, jadi sudah lebih jelas lagi tentang pembagian-pembagian tadi itu ya, mulai dari siapa yang bekerja di sini, kemudian di mana dia bekerja, apa yang dia kerjakan, bagaimana prosedurnya, dan lain sebagainya. Nah, kalau di tahap rencana ini masih sifatnya umum ya, masih sifatnya secara umum dan terkait dengan sebuah rencana seperti itu ya. Nah, perencanaan ini dibuat oleh perusahaan tentu memiliki manfaat ya, diantaranya adalah karena masa depan ini penuh dengan ketidakpastian ya. Perusahaan tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi nanti. Nah, perencanaan ini dibuat dalam rangka untuk perusahaan memiliki pedoman ya dalam beradaptasi menghadapi perubahan lingkungan yang tidak pasti tersebut. Misalkan nanti tiba-tiba penjualan perusahaan menurun ya, entah karena mungkin ada pandemi COVID-19 misalkan seperti itu ya. Nah, perencanaan itu akan memandu para manajer untuk bisa mengambil satu keputusan karena terjadi pandemi tadi ya. Jadi penjualan turun. Nah, apa yang harus dilakukan oleh seorang manajer itu dia bisa mengacu pada perencanaan di awal tadi ya. Jadi perencanaan itu terdiri dari berbagai macam rencana ya. Ada rencana A, ada rencana B. Jadi kalau rencana A ini gagal, masih ada rencana B. Misalkan rencana A-nya bahwa penjualan itu meningkat terus ya, banyak orang yang belanja dan segala macamnya. Tapi ternyata terjadi pandemi, penjualan turun, sehingga mau nggak mau mereka harus ngambil rencana kedua. Entah rencana kedua ini mereka berjualan secara online kah, atau seperti apa yang dalam hal menyiasati pandemi tadi itu. Tetapi pengambilan keputusan oleh manajer tersebut memang sangat didasari oleh perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya ya. Oleh sebab itu perencanaan ini penting banget bagi sebuah perusahaan karena bisa menjadi pedoman dalam pengambilan keputusannya untuk mengatasi ketidakpastian di masa yang akan datang. Perencanaan ini juga bisa memberikan gambaran ya kepada setiap karyawan yang ada, gambaran atau visualisasi tentang arah perusahaan ini ke depannya mau kemana sih gitu. Katakan perusahaan kita dalam 1 tahun atau 2 tahun ke depan kita berencana mau buka cabang baru di daerah tertentu gitu. Nah, dengan adanya perencanaan ini, jadi para karyawan itu tahu bahwa perusahaan ini memang sekarang sedang mengarah kepada pendirian cabang baru di daerah lainnya gitu. Sehingga banyak hal yang bisa dipersiapkan, mulai dari pencarian lokasinya di mana untuk pendirian cabangnya, kemudian siapa-siapa saja yang bakal ditempatkan di sana, dan seterusnya ya. Dengan adanya perencanaan juga bisa mempermudah manajer dalam melakukan koordinasi terhadap para anak buahnya ya, para bawahan-bawahannya. Jadi dengan berdasarkan perencanaan tersebut, seorang manajer tahu nih bahwa
ternyata kita mau buka cabang baru. Maka ada beberapa hal yang harus saya persiapkan. Saya harus bikin panitia kecil untuk mempersiapkan hal tersebut. Panitia kecil ini nanti ada satu bagian yang melakukan survei lokasi tentang di mana sih sebaiknya cabang tersebut dibuka. Kemudian ada bagian yang ngatur tentang keuangan, berapa sih kebutuhan dananya untuk pembangunan cabang baru tersebut. Kemudian ada bagian perizinan, nanti apa saja sih izin-izin yang diperlukan dalam membangun cabang baru tersebut. Nah, dengan adanya rencana tersebut sehingga memudahkan manajer untuk mengkoordinasi orang-orang tadi tersebut ya, kamu bagian ini, kamu bagian ini, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau tidak ada perencanaan di awal ya, perusahaan tidak memiliki rencana mau bikin cabang tertentu, maka manajer tidak memiliki pedoman ya untuk melakukan koordinasi tersebut. Tapi kalau memang sudah ada rencananya, itu tentu jauh lebih mudah bagi manajer untuk kemudian mengkoordinir para bawahannya gitu ya. Nah, ini juga bisa meminimalkan terjadinya error atau kesalahan-kesalahan dalam berbagai hal ya, kayak tadi misalkan karena kita sudah persiapkan izin untuk pendirian cabang baru, sehingga kemungkinan nanti ketika pelaksanaannya izin-izin dan segala macamnya bisa aman ya, terhindar dari berbagai macam kesalahan. Jangan sampai nanti cabangnya sudah dibangun ternyata di lokasi tersebut memang tidak mendapatkan izin untuk pembangunan kantor tertentu misalkan seperti itu. Nah, untuk menghindari hal seperti itu maka dibuatlah perencanaan tadi tersebut ya. Kemudian juga untuk efisiensi ya, jadi dengan kita melakukan hal seperti itu tentu akan ada banyak biaya yang kita bisa tekan ya. Kalau katakan tadi sudah terlanjur dibangun di sana cabangnya, ternyata tidak boleh ya, tidak diizinkan bangun di sana karena masalah pencemaran lingkungan dan segala macamnya, sehingga harus dipindah ke tempat lain gitu ya. Nah, itu semua bisa dihindari dengan melakukan perencanaan di awal tadi, sehingga biaya yang kita keluarkan itu adalah cukup sekali saja, yaitu kita pilih satu lokasi yang memang sudah mendapatkan izin resmi, kita bangun di sana sudah selesai. Jadi nggak perlu pindah-pindah lagi, sehingga bisa menghemat banyak biaya, bisa menghemat banyak waktu dan tenaga. Nah, perencanaan sebuah perusahaan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah perencanaan secara umum dan yang kedua perencanaan secara khusus ya. Nah, perencanaan yang secara umum ini biasa disebut sebagai rencana strategis ya. Rencana strategis ini sifatnya masih umum banget ya, dan biasanya sifatnya adalah jangka panjang. Jadi katakan dalam 5 tahun ke depan perusahaan itu ingin mencapai apa sih, visi misinya dia tuh apa sih. Misalkan dia ingin menjadi perusahaan yang go internasional, jadi jualannya tuh nggak hanya di daerah itu saja tapi bisa bahkan sampai ekspor ke luar negeri, misalkan seperti itu visi misinya dia ya. Nah, biasanya rencana strategis ini itu lingkupnya adalah lingkup perusahaan ya, dimana fokus utamanya memang pada pencapaian tujuan. Jadi tujuannya tadi katakan mau go internasional, maka rencana strategis ini dibuat dalam rangka mencapai tujuan tersebut ya. Jadi visinya go internasional, kemudian nanti ada misi-misinya ya, katakan untuk peningkatan penjualan seperti ini, kemudian mempersiapkan sumber daya manusianya yang bisa bahasa Inggris, penyiapan IT ya, informasi dan teknologi, komputernya diperbaharui dan segala macamnya gitu ya. Nah, itu dia rencana strategis namanya dalam bentuk tadi visi misi tersebut ya. Nah, kemudian dari visi misi tersebut nanti bisa dijabarkan ke bawah lagi ya, dalam artian paling atas tadi adalah visi misinya atau strategi perusahaannya, kemudian turun ke bawah nanti bisa dalam bentuk program ya. Program ini banyak macamnya ya, misalkan salah satunya adalah untuk meningkatkan nilai penjualan kita, nilai penjualan perusahaan, maka perusahaan mengadakan yang namanya program kejutan berhadiah misalkan gitu ya. Ketika beli barang tertentu nanti ada undian hadiahnya, misalkan beli motor nanti ada undian hadiahnya mobil, misalkan seperti itu ya. Nah, dengan adanya program berhadiah ini tentu ini akan menarik banyak minat pelanggan ya untuk kemudian melakukan pembelian kembali karena ingin mendapatkan undian tadi tersebut ya. Nah, ini hal-hal yang seperti ini dalam dunia perencanaan perusahaan disebut sebagai program ya.
Jadi yang menyangkut satu kegiatan tertentu yang dilaksanakan oleh perusahaan. Nah, kemudian di bawah program ini ada namanya proyek. Nah, kalau proyek ini spesifik dia melakukan penjualan pada satu lokasi tertentu. Katakan pesanan ini di bagian konstruksi untuk pengerjaan taman, katakan ya. Mau ada pekerjaan taman untuk landscape di UIN Mataram misalkan kayak gitu ya. Nah, perusahaan memiliki proyek di UIN Mataram untuk membuat taman ya. Nah, hal seperti ini dalam dunia perencanaan disebut sebagai proyek. Jadi ada satu kegiatan tertentu yang menyangkut biasanya satu konsumen dengan satu pesanan tertentu. Umpama tadi konsumennya adalah UIN Mataram dengan pesanan membuat landscape atau taman tadi itu. Nah, ini disebut dengan proyek. Jadi lingkupnya lebih kecil. Kalau program tadi itu kan lingkupnya luas ya, terhadap semua konsumen yang ada itu boleh ikut undian berhadiah tadi. Tapi kalau proyek itu lingkupnya hanya satu konsumen saja dan pada satu lokasi tertentu. Itu proyeknya di mana sih gitu. Nah, yang selanjutnya adalah yang tidak kalah penting adalah berkaitan dengan anggaran ya. Jadi setiap perencanaan yang dibuat oleh perusahaan harus disertai yang namanya anggaran atau budgetnya atau biayanya itu berapa. Katakan tadi kita mau ngadakan undian berhadiah mobil, budgetnya tuh berapa ya, duit yang dianggarkan, yang dipersiapkan untuk membeli mobil yang kemudian dijadikan hadiah itu butuh berapa duit sih gitu. Nah, ini semua harus tercakup dalam perencanaan perusahaan tersebut. Jadi rencana itu nggak bisa sekedar kata-kata ya, nggak bisa sekedar perusahaan ingin membuat undian berhadiah mobil, nggak cukup seperti itu ya, tapi harus disertai juga dengan kuantitatifnya atau perhitungan angka-angkanya. Ini loh anggarannya berapa untuk beli mobil sebagai undiannya, kemudian nanti promosinya anggarannya berapa, kemudian dan seterusnya ya. Nah, itu dia beberapa contoh tadi rencana-rencana yang bisa dilakukan perusahaan ya. Bisa dalam bentuk tadi yang paling umum ada strategi, kemudian bisa diturunkan dalam bentuk program, dan juga bisa dalam bentuk proyek ya. Nah, program atau proyek ini boleh jadi sifatnya sekali pakai ya. Maksudnya sekali pakai itu kayak undian berhadiah mobil ya, mungkin hanya di tahun ini saja. Di tahun berikutnya mungkin tidak akan terulang kembali gitu. Proyek yang di UIN mungkin cukup sekali itu saja, di tahun depan mungkin tidak akan terulang lagi. Jadi ada beberapa rencana yang sifatnya itu sekali pakai, yang hanya berlaku pada tahun itu saja dan kemungkinan tidak berulang di tahun berikutnya. Tetapi ada juga beberapa rencana yang memang akan terus berulang setiap tahunnya ya. Nah, rencana ini biasanya dalam bentuk aturan ya. Jadi aturan atau kebijakan perusahaan tentang bagaimana dia mengatur perusahaannya itu biasanya setiap tahun akan tetap direncanakan dan sama. Contohnya misalkan ya, kalau kebijakan aturan itu mengenai jam masuk kantor misalkan. Jam masuk kantor mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Nah, itu di tahun ini seperti itu rencananya. Jadi mulai masuk jam 8 nanti pulangnya jam 5 sore. Di tahun berikutnya sama juga seperti itu. Di tahun berikutnya sama juga seperti itu. Jadi ada rencana-rencana yang memang sekali kita buat untuk dilakukan terus-menerus setiap tahunnya gitu. Termasuk SOP ya, Standard Operating Procedure yang Bapak sudah jelaskan di pertemuan kemarin. Itu juga akan terulang ya di tahun-tahun berikutnya. Jadi SOP bagaimana sih urutan-urutan bekerja sebagai seorang tenaga penjual ya. Mulai dari memberi salam kepada konsumennya, mempersilahkan duduk dan seterusnya, urutan-urutan apa saja pekerjaannya, kemungkinan itu akan berulang kembali di tahun-tahun berikutnya karena sifatnya tadi tetap gitu ya, sebagai sebuah aturan. Kemudian yang kedua ada namanya perencanaan operasional ya, atau operating plan ya. Jadi rencana yang dijabarkan menjadi lebih detail lagi. Nah, kalau yang tadi yang strategic plan, rencana strategis itu kan sifatnya tadi masih umum ya, visi misi dan segala macam. Nah, kalau sekarang yang operasional, perencanaan operasional ini lebih detail lagi ya. Ini biasanya kalau tadi masih dalam level perusahaan secara umum, kalau sekarang sudah pada level departemen masing-masing. Ya, di departemen keuangan, bagian keuangan nih rencananya dalam 1 tahun ke depan mau ngapain aja nih. Katakan kita mau beli sistem akuntansi baru Pak,
kita mau menggunakan metode akuntansi tertentu gitu. Kita mau melakukan pelatihan, kita mau beli berangkas baru Pak karena berangkas lama sudah rusak gitu. Kita mau dan lain-lain sebagainya ya. Jadi rencana di bagian keuangan itu seperti ini. Nanti rencana di bagian produksi itu lain lagi. Bagian produksi kita pengen beli mesin baru Pak, kita pengen perbaiki mesin baru, atau kita pengen bangun gudang baru gitu yang lebih besar sehingga bisa menampung bahan baku yang lebih banyak gitu. Nanti bagian penjualan lain lagi dan seterusnya. Jadi masing-masing departemen memiliki rencananya masing-masing dan itu detail, rinci banget di setiap departemen yang ada. Nah, kalau di rencana strategis tadi fokus pada efektivitas, jadi bagaimana perusahaan bisa mencapai tujuannya. Nah, di rencana operasional ini lebih ke arah efisiensi ya. Jadi bagaimana setiap departemen yang ada bisa benar-benar memanfaatkan dana yang ada dengan sebaik-baiknya, dengan seefisien mungkin. Jadi dengan dana yang cukup, tetapi kemudian departemennya itu bisa menjadi lebih baik dari waktu ke waktu gitu ya. Nah, perencanaan tersebut biasanya disusun dalam sebuah dokumen gitu ya, yang biasa disebut kalau di perusahaan itu sebagai RKAP atau rencana kegiatan dan anggaran perusahaannya gitu. Jadi ada sebuah dokumen yang berisi rencana kegiatan perusahaan ya dalam katakan dalam 1 tahun ke depan itu apa saja. Di bulan Januari rencana kita mau bangun gudang baru. Nanti bulan Februari rencana kita akan beli mesin baru. Bulan ini dan seterusnya ya, itu semua rencana kegiatannya dan beserta anggarannya. Jadi anggarannya tadi mau beli mesin baru, katakan harganya 100 juta, anggarannya sekian. Nanti anggaran 100 juta ini kira-kira kita bisa dapatkan dari mana? Apakah memang perusahaan sudah punya uang sebelumnya, atau kita mau pinjam di bank, atau kita mau tingkatkan penjualan kita sehingga kita bisa dapatkan uang lebih banyak sehingga bisa beli mesin yang 100 juta tadi. Itu bisa. Jadi semua diatur dalam yang namanya RKAP tadi. Nah, kadang-kadang juga ada beberapa perusahaan yang menyebut sebagai RKT ya, atau rencana kerja tahunan. Itu juga bisa ya. Ya, jadi RKAT tadi itu bisa bermakna rencana kegiatan atau rencana kerja ya, sama saja ya. Dan anggaran perusahaan ya. Atau kalau dalam bahasa Inggris disebut sebagai business plan gitu. Jadi rencana bisnis ke depan itu seperti apa. Nah, rencana bisnis ini jangka waktunya itu mulai dari jangka waktu pendek ya. Dalam perusahaan ini kan jangka waktu ini sifatnya sifatnya relatif banget ya. Kadang-kadang kalau kita tanya orang 1 hari itu lama nggak? Ada orang yang bilang, wah lama banget kalau 1 hari. Kenapa? Karena saya harus nunggu antrian di bank gitu, sehingga waktunya terasa panjang banget gitu. Tapi kalau disuruh main game gitu ya, kok cepet banget rasanya, 1 jam 2 jam dan seterusnya. Jadi memang waktu ini relatif banget ya. Ada yang bilang bahwa waktu sekian ini pendek, kemudian waktu sekian ini panjang. Nah, dalam dunia perusahaan terkait dengan perencanaan ini itu dibagi setidaknya menjadi 3 jangka waktu ya. Mulai yang pertama adalah jangka waktu pendek. Jangka waktu pendek ini biasanya mulai dari 1 hari sampai dengan maksimal 1 tahun lah. Jadi rencana yang 1 tahun ke depan ya, jadi masih dalam 1 tahun itu masih termasuk rencana jangka pendek ya. Jadi mulai rencana harian, bulanan sampai dengan maksimal 1 tahun itu tergolong jangka pendek ya. Kemudian jangka menengah itu biasanya dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun ya. Jadi kalau rencana 3 tahun ke depan itu disebut dengan rencana jangka waktu menengah ya. Kemudian yang jangka waktu panjang adalah jangka waktu 5 tahun sampai seterusnya sudah ya, sampai ke atas. Nah, masing-masing jangka waktu perencanaan ini ya, itu beda-beda orang atau manajer yang mengurusinya. Jadi bagi-bagi tugas lah gitu ya. Kalau yang rencana jangka panjang yang tadi sampai 5 tahun ini biasanya adalah yang merencanakan hal tersebut adalah manajer puncak ya, biasanya kalangan-kalangan direksi, bos-bos itu sudah ya, karena memang bos-bos ini memiliki pandangan yang cukup visioner sampai dengan 5 tahun ke depan tuh dia sudah tahu mau melakukan apa-apa gitu ya. Kemudian yang untuk rencana menengah tadi yang kisaran 3 tahun itu dilakukan oleh manajer departemen masing-masing ya. Dan kemudian yang tadi jangka pendek
kurang dari 1 tahun, yaitu dilakukan oleh manajer lini pertama ya, atau dalam hal ini supervisor. Jadi kayak bagi-bagi tugas gitu loh. Untuk rencana jangka pendek kamu yang merencanakan ya, buat perencanaannya, nanti yang ini kamu, yang ini, dan seterusnya gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan juga bahwa membuat sebuah dokumen yang isinya perencanaan perusahaan selama katakan 5 tahun ke depan, itu kan tentu tidak main-main ya, dalam artian membutuhkan banyak sekali tenaga ya, bahkan butuh banyak orang ya, tidak cukup hanya dari internal perusahaannya saja, tetapi kemudian perusahaan harus katakan mendatangkan akademisi, meminta pendapatnya, mendatangkan ahli tertentu yang meminta saran ya, pendapat tentang bagaimana sih kira-kira rencana yang bagus untuk beberapa tahun ke depan gitu ya. Jadi memang perencanaan tersebut akan sangat kompleks ya, melibatkan banyak pihak, kemudian biayanya juga cukup besar ya, dan waktu pengerjaan sampai akhirnya dokumen tersebut jadi juga cukup lama ya. Nah, oleh sebab itu perusahaan harus bijak dalam hari ini ya, jangan sampai terlalu sibuk membuat rencana kemudian duit kita habis ke sana semua gitu ya. Tetapi kemudian ya dibuat seefisien mungkin ya, dengan dana yang ada kita buat rencana yang sebaik-baiknya gitu ya. Jangan sampai terlalu habis-habisan ketika perencanaan, nanti ketika implementasi atau pelaksanaannya justru kekurangan dana. Jangan sampai seperti itu ya. Nah, di dalam melaksanakan atau membuat perencanaan tersebut tentu ada tahapan-tahapannya ya. Mulai dari yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, bukan ya. Yang pertama adalah menetapkan visi dan misi perusahaan ya. Yang pertama adalah menetapkan visi dan misi perusahaan ya. Jadi setiap perusahaan pasti memiliki visi dan misi ya. Visinya katakan selama 5 tahun ke depan perusahaan kita akan go internasional. Kemudian misinya adalah kita akan bangun pabrik baru di lokasi ini, kita akan melaunching produk baru di bulan ini, misalkan seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah membuat profil perusahaan ya. Profil perusahaan ini kurang lebihnya seperti biodata diri lah ya, cuman ini biodata perusahaan. Jadi ini perusahaan apa sih, bergerak di bidang apa, lokasinya di mana gitu ya, mesin-mesin yang dia punya apa saja, sudah secanggih apakah mesinnya dia, metode pembayarannya sudah bisa transfer lewat online banking kah, kemudian pengantarannya menggunakan ekspedisi apa, pelayanannya bisa pesan lewat online dan segala macamnya. Jadi kelebihan-kelebihan atau kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan itu disampaikan semua dalam profil perusahaan tersebut ya. Kemudian mengenai kekurangan-kekurangan perusahaan yang dimiliki itu apa saja, dan kedepannya kira-kira kekurangan-kekurangan ini bisa disempurnakan lah, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian perusahaan juga bisa menampilkan prestasi-prestasinya dia di masa lalu ya dalam profil perusahaan ini. Jadi prestasi-prestasi, katakan di tahun kemarin kita mendapatkan penghargaan sebagai 10 perusahaan terbaik di wilayah ini, misalkan seperti itu. Nah, itu juga bisa masuk ke dalam profil perusahaannya. Kemudian termasuk ke depannya ya, jadi untuk menghadapi tantangan di masa depan, perusahaan tadi sudah menyiapkan mesin yang semi robotik gitu ya, yang bisa bergerak sendiri, misalkan seperti itu ya. Jadi apa-apa saja yang masuk dalam profil perusahaan tersebut adalah terkait dengan kelebihan-kelebihan perusahaan ya, sumber daya apa yang kita miliki, itu semua masuk ke dalam profil perusahaan. Yang ketiga, kita identifikasi pihak luar. Kalau tadi kan kita identifikasi pihak dalamnya ya, dalam analisis SWOT ya, kita analisis strength dan weakness kita, jadi kekuatan dan kelemahan kita. Kemudian yang selanjutnya adalah kita analisis opportunity dan threat-nya. Jadi kita analisis apa saja peluang-peluang yang ada, dan kemudian ancaman-ancaman apa yang sekiranya ada di luar sana ya. Kita bisa lihat para pesaing kita ada berapa banyak, dan kemudian produk-produk apa yang dia sudah hasilkan, teknologinya secanggih apa. Nah, itu bisa menjadi bahan pertimbangan kita dalam melakukan perencanaan ya. Katakan pesaing sudah membeli mesin tipe A gitu, dimana mesin yang kita miliki sekarang ini sudah mesin sudah jadul lah, sudah ketinggalan zaman.
Kalau kita tidak memperbaharui mesin kita, maka kita akan ketinggalan sama perusahaan pesaing ini ya. Perusahaan pesaing ini nanti bisa jualan produk yang lebih bagus, sedangkan kita masih seperti ini. Nah, sehingga ini membantu kita dalam melakukan perencanaan ke depan. Jadi perusahaan bisa merencanakan di tahun depan umpama akan membeli mesin seperti yang dimiliki pesaing ini ya. Jadi analisis pesaing, analisis pihak-pihak eksternal yang ada gitu ya. Yang selanjutnya kemudian adalah yang keempat adalah membuat yang namanya alternatif rencana. Jadi rencana itu nggak cukup hanya satu ya, karena ya kalau dia beneran terlaksana nanti rencana yang satu itu ya, kalau tidak terlaksana lantas seperti apa. Nah, oleh sebab itu penting ada namanya plan A ya, dan plan B, plan C, plan D dan seterusnya ya. Jadi rencana A, rencana B, rencana C, rencana 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi kalau rencana 1 gagal, masih ada rencana kedua gitu ya. Kalau kita datang ke rumahnya dia kemudian ditolak gitu lamarannya ya, masih ada yang lainnya nanti. Yang lainnya ini ditolak juga masih ada. Jadi banyak cadangannya lah, banyak alternatifnya lah kurang lebih. Nah, perencanaan juga kira-kira seperti itu. Jadi tidak cukup hanya satu rencana ya, kita harus punya cadangan rencana yang lain. Jadi kalau katakan kita rencana mau beli mesin baru, ternyata tidak kesampaian karena duitnya kurang dan segala macam, maka mungkin ada rencana yang kedua. Katakan mungkin kita bisa pinjam uang di bank untuk kemudian membeli mesin tersebut, atau kita menggunakan sistem sewa guna. Jadi mesin yang ada itu kita sewa, jadi tidak kita beli. Atau kita bisa beli mesin dari pesaing lain yang mesin bekas gitu yang biayanya lebih murah, atau dan lain sebagainya. Jadi pokoknya setiap rencana itu harus memiliki cadangan alternatif rencananya. Kalau yang ini nggak terlaksana, maka ada rencana lainnya, dan seterusnya gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa rencana-rencana yang ada tadi itu harus dijelaskan lebih rinci lagi, lebih detail lagi ke dalam yang tadi namanya itu ya, perencanaan operasional tersebut ya. Memang harus dirincikan lagi sedetail-detailnya ya. Jadi semakin detail satu rencana tentu akan semakin mudah dilaksanakan, karena kita paham, oh ini rencananya seperti ini loh. Maka ada kejelasan dalam melaksanakan perencanaan tersebut ya. Dan kemudian nanti tiba saatnya perencanaan tersebut dilaksanakan, kemudian nanti sampai akhirnya berujung pada evaluasi. Nah, di dalam membuat perencanaan yang baik tentu ada kriteria-kriteria yang harus kita penuhi ya. Kita harus bisa mencapai kriteria ini supaya perencanaan kita itu bisa dianggap sebagai perencanaan yang baik gitu. Nah, apa saja kriterianya? Yang pertama adalah tentu perencanaan tersebut harus bisa bermanfaat ya, memiliki nilai kegunaan bagi perusahaan ya. Nilai kegunaannya apa ya tadi, untuk sebagai pedoman dan lain sebagainya ya. Nah, di antara unsur kebermanfaatan itu yang pertama adalah bahwa rencana itu harus bersifat fleksibel ya. Jadi rencana itu nggak boleh kaku banget gitu ya. Katakan tahun depan kita harus mencapai penjualan sekian, dan itu mau nggak mau pokoknya harus sekian. Itu nggak bisa seperti itu ya, karena boleh jadi tiba-tiba terjadi pandemi corona, daya beli masyarakat turun ya, boro-boro untuk nyampe target penjualan ya. Bahkan beberapa perusahaan itu melakukan PHK ya terhadap beberapa karyawannya. Nah, di sanalah pentingnya unsur fleksibilitas tadi ya. Jadi kalau rencana ini gagal, masih ada rencana yang lain gitu. Jadi penting memastikan bahwa setiap perencanaan itu bersifat fleksibel ya. Jadi kalau dia tidak kesampaian, ada rencana yang lainnya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah rencana tersebut harus stabil ya. Stabil dalam artian jangan terlalu fleksibel juga, karena kalau terlalu fleksibel malah tidak bagus ya, terlalu berubah-ubah gitu ya. Nanti kondisinya seperti ini berubah lagi, ini berubah lagi. Tetapi usahakan bisa stabil mungkin lah gitu ya. Katakan kalau tadi ingin mencapai target tertentu ya, kita usahakan bagaimana bisa mencapai target tersebut tanpa terlalu banyak melakukan perubahan dari rencana yang sebelumnya gitu. Jadi rencana-rencana yang ada itu tidak bertentangan terlalu jauh gitu, masih dalam satu jalur yang ada tersebut. Kira-kira seperti itu. Kemudian perencanaan juga diharapkan tidak terlalu rumit ya. Kalau terlalu rumit banget
rencananya itu harus gini, nanti kalau gini dan seterusnya. Kalau terlalu rumit banget biasanya cenderung untuk sulit dilaksanakan ya, sulit untuk diimplementasikan. Nah, oleh sebab itu rencana juga harus disusun sesimpel mungkin ya, yang paling mudah dipahami lah gitu ya, yang menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami dan seterusnya. Nah, tentu saja kemudian perencanaan tersebut harus bersifat efektif dan efisien ya, dia harus tepat sasaran. Kalau emang itu kalau memang itu perusahaan bergerak di bidang jasa, maka dia harus bisa mencapai yang namanya kepuasan konsumen, misalkan seperti itu ya. Dan harus efisien ya, harus hemat biaya. Jangan terlalu fokus pada membuat perencanaan, tetapi kemudian menghabiskan banyak banget biaya ya. Jadi bahkan sebelum kita laksanakan kita sudah habis banyak biaya. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi kita harus bisa efisien juga, memanfaatkan anggaran yang ada semaksimal mungkin, dan tentu saja harus akuntabel ya. Akuntabel artinya bisa dipertanggungjawabkan ya, ada laporan-laporannya, ada laporan anggarannya berapa tadi, keuangannya berapa, biaya yang akan dipakai berapa, dan seterusnya gitu. Kemudian perencanaan tersebut juga harus memiliki ruang lingkup yang cukup luas ya, artinya seluruh pihak itu masuk dalam perencanaan tersebut ya. Jangan hanya departemen keuangan saja yang masuk dalam perencanaan tersebut, tetapi harus seluruh departemen yang ada dalam perusahaan tersebut masuk ke dalam perencanaan tersebut. Jadi bersifat holistik atau menyeluruh, jangan sampai ada salah satu pihak yang tidak masuk, tidak ikut dalam perencanaan perusahaan tersebut. Kemudian penting juga terkait dengan ketepatan waktu ya. Jadi dalam perencanaan tersebut harus ada tenggat waktunya. Katakan untuk mencapai target penjualan sekian M itu butuh waktu 3 bulan. Maka perusahaan harus benar-benar memperhatikan dengan waktu tersebut. Ketika sudah mau mencapai 3 bulan ya harus di-push lagi, ditekan lagi agar bisa mencapai target tersebut ya. Karena kalau satu target ini molor, maka nanti bisa mempengaruhi target-target yang lainnya. Kalau penjualan tidak bisa tercapai sekian, maka perusahaan tidak bisa bangun cabang baru gitu ya. Oleh sebab itu penting perusahaan harus bisa mencapai target tersebut gitu. Nah, tentu saja dalam pelaksanaan akan ditemui beberapa hambatan ya. Hambatan-hambatan yang akan menghambat proses perencanaan tersebut. Di antaranya adalah terjadi penolakan ya dari internal perusahaan. Jadi karyawan-karyawan itu menolak untuk kemudian perusahaan melakukan satu rencana tertentu di tahun mendatang ya. Ini banyak contohnya, misalkan ketika perusahaan mau melakukan rencana untuk pindah kantor ya, katakan kantornya ini atau pabriknya ini mau pindah ke lokasi yang lain gitu. Misalkan katakan perusahaan ini bergerak di bidang konstruksi yang kantor awalnya di Mataram ya. Nah, kita ketahui kalau bidang konstruksi itu kan salah satu bahan bakunya adalah pasir ya. Yang mana pasir ini jarang banget ada di kota Mataram ya. Kebanyakan kita mendatangkan pasir itu dari wilayah Lombok Timur. Nah, perusahaan ingin membangun kantor yang dekat dengan bahan bakunya, sehingga ingin memindahkan kantor yang dari Mataram ke Lombok Timur. Nah, rencana yang akan dilakukan oleh perusahaan ini mendapat penolakan dari karyawan-karyawan yang ada. Kenapa? Karena aduh, jauh banget Pak kalau pindah ke Lombok Timur. Rumah saya di sini Pak, di Mataram. Kalau saya harus ke Lombok Timur, kita masuk jam 8 pagi, mungkin habis subuh saya langsung jalan itu Pak, karena perjalanan dari Mataram ke Lombok Timur cukup jauh Pak. Dan kebanyakan ya, mayoritas katakan hampir 90% karyawan yang ada di sini itu rumahnya di Mataram Pak. Jadi kalau kemudian ini dipindah ke Lombok Timur, tentu karyawan-karyawan yang lain ini pasti akan mengeluh Pak. Begitu juga nanti ketika pulang kantor Pak, pulang kantor jam 5, tapi karena dari Lombok Timur pulang kantornya nyampe Mataram sudah maghrib Pak. Jadi banyak habis waktu di jalan gitu Pak, sehingga rencana tersebut mendapat penolakan dari karyawannya sendiri. Nah, ini bisa terjadi juga ya ketika perusahaan mau melakukan rencana tertentu gitu. Kemudian bisa hambatan-hambatan terkait dengan kurangnya pengetahuan atau informasi tertentu ya. Katakan tadi kalau kita tidak memiliki informasi tentang lokasi pemindahan kantor yang di Lombok Timur tadi ya, informasi tentang perizinannya seperti apa, informasi tentang harga tanah di sana berapa, informasi tentang pembangunannya nanti gimana. Kalau kita kekurangan akan informasi-informasi yang kita butuhkan tadi, tentu dalam membuat rencana kita nanti akan terhambat ya. Oleh sebab itu biasanya dalam sebuah perencanaan perusahaan itu melibatkan banyak pihak dalam rangka
agar pihak-pihak ini memiliki informasi yang banyak, sehingga semakin banyak informasinya semakin cepat dia jadi perencanaannya. Kemudian bisa juga karena biaya ya, jadi karena memang perusahaan kekurangan biaya sehingga dalam melakukan perencanaan tersebut menjadi sedikit terganggu lah. Yang awalnya memang kalau dananya cukup ya, maka perencanaan ini bisa jadi dalam waktu 1 bulan. Nah, karena biaya kita nggak cukup ya, kita belum bisa bayar sehingga tertunda lah sampai 2 atau 3 bulan. Nah, ini terhambatnya ini salah satu faktornya adalah bisa karena kekurangan biaya tadi itu. Yang selanjutnya kemudian adalah karena tidak percaya diri, kemudian masih ragu-ragu, ada rasa takut untuk merencanakan sesuatu tertentu yang sifatnya besar. Katakan tadi seperti mau pindah lokasi kantor ke daerah lain, itu masih ragu-ragu, ini kayaknya bener nggak ya, nanti kalau di sana nanti cuacanya seperti apa, kondisi masyarakatnya, masih banyak pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Biasanya pembuatan perencanaan itu akan sedikit terhambat ya. Kemudian selanjutnya adalah tergantung pada para manajer yang ada di sana, itu kira-kira tipe orang yang seperti apa. Jadi memang ada tipe-tipe orang yang konservatif ya. Konservatif itu adalah orang yang cenderung menghindari perubahan. Jadi dia sudah berada di zona nyamannya dia gitu ya. Sudahlah, kita sudah nyaman kok kerja seperti ini dan segala macam, nggak perlulah rencana-rencana yang terlalu gimana-gimana, kayaknya nggak perlu deh kita harus pindah kantor ke Lombok Timur misalkan. Nah, hal-hal yang seperti ini bisa menghambat perencanaan sebuah perusahaan ya. Jadi memang orang-orang yang sulit diajak untuk berubah dan segala macamnya, karena perusahaan kan harus memiliki visi misi ke depan ya, harus memiliki cita-cita jauh ke depan. Nah, untuk meraih cita-cita tersebut memang harus banyak yang dikorbankan, harus banyak perubahan ya. Misalkan perusahaan harus menjadi lebih besar, perusahaan harus menjadi lebih efektif ya. Kayak misalkan tadi kalau dia pindah ke Lombok Timur, kemudian biaya bahan baku jadi lebih murah, sehingga keuntungan perusahaan margin keuntungannya itu bisa lebih banyak gitu ya. Karena kalau kita beli bahan baku kita di Mataram, bahan bakunya dari Lombok Timur, itu kan ditambah ongkir, nanti ongkir dari Lombok Timur ke Mataram itu berapa, sehingga biaya bahan bakunya jadi lebih mahal. Karena biaya bahan bakunya lebih mahal, sehingga mau nggak mau kita harus jual produk tersebut juga dengan harga yang lebih mahal. Nah, dengan kita pindah ke sana, biaya bahan bakunya lebih murah, sehingga kita bisa jual produk dengan lebih murah gitu. Nah, oleh sebab itu salah satu solusi yang sering diambil oleh perusahaan adalah selalu melibatkan para karyawannya. Ya, jadi biasanya perwakilan ya, kalau tidak bisa semua dilibatkan ya, mungkin perwakilan-perwakilan dari masing-masing departemen itu akan dikumpulkan jadi satu dan dimintai pendapatnya lah, atau saran komentar tentang rencana-rencana perusahaan yang akan datang gitu. Jadi ide-ide yang ada itu memang berangkat dari bawah ya, berangkat dari para karyawan yang ada, sehingga kalau ide tersebut memang berangkatnya dari bawah ya, atau istilahnya bottom up, itu biasanya cenderung minim untuk penolakannya, karena memang ide-ide yang ada, saran-saran tersebut memang berasal dari bawah gitu, dari para karyawannya. Nah, ini salah satu solusi yang bisa dilakukan perusahaan agar tidak terjadi hambatan-hambatan seperti yang ada tadi itu ya. Kemudian penting juga setelah nanti terjadi jadi dia perencanaan tersebut adalah sosialisasi kepada karyawannya. Jadi karyawan harus tahu juga tuh bahwa rencana perusahaan tuh akan seperti ini ke depannya. Kenapa kita seperti ini? Karena sampaikan alasan-alasannya, sehingga karyawan ini bisa memahami, oh ternyata memang maksud dan tujuannya dia melakukan strategi atau rencana seperti itu ini loh, dan sehingga lebih bisa memaklumi dan pada akhirnya menerima setiap rencana yang ada. Nah, itu dia penyampaian sedikit Bapak tentang bagaimana kita membuat perencanaan dalam sebuah perusahaan ya. Dan memang yang namanya rencana ini merupakan bagian paling awal dari manajemen sebuah perusahaannya. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang pengambilan keputusan. Jadi bagaimana seorang manajer yang ketika dihadapi dengan berbagai macam keputusan, dia bisa memilih, oh saya akan ambil keputusan yang ini gitu ya. Misalkan ada tiba-tiba datang tawaran dari bank menawarkan pinjaman sekian ratus juta. Nah, manajer harus ambil keputusan apakah menerima tawaran tersebut atau tidak. Nah, apa-apa saja yang menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan tersebut akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk sekarang cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.